Coba deh, pernah ngerasa nggak kalau 1 jam pertama pas kita bangun pagi itu rasanya beda gitu? Kayak ada potensi besar banget yang kesembunyi di dalamnya, tapi sering banget kita lewatin gitu aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan pagi hari. Coba bayangin ini sebentar. Gimana kalau bangun pagi itu bukan cuma soal matiin alarm terus bikin kopi? Gimana kalau sebenarnya itu adalah sebuah medan perang spiritual yang terjadi setiap fajar dan kita bahkan nggak sadar? Ini bukan lagi tentang sekedar memulai hari, tapi tentang merebut kendali sejak detik pertama. Ini dia, musuh kita semua, alarm pagi. Kita semua tahu banget rasanya kan? Dinginnya udara pagi, kasur yang kayak punya magnet, terus selimut yang seolah-olah bisikin, 5 menit lagi aja. Godaan buat neken tombol snooze itu, aduh, rasanya hampir mustahil buat dilawan. Coba lihat 3 gambaran ini deh. Zaman dulu, pandangannya tuh jelas banget. Tidur sampai siang itu ya cuma buat anak bayi yang emang butuh istirahat, orang yang lagi sakit, atau kayak gambar terakhir ini, mereka yang lagi nggak ada tujuan atau kerjaan. Jadi bangun pagi itu tanda kehidupan, tanda punya tujuan. Itu standarnya, bukan sesuatu yang istimewa. Jadi biar jelas ya, nekan tombol snooze itu bukan cuma nunda hari selama 5 menit, itu sebetulnya adalah sebuah keputusan. Keputusan buat menolak sebuah kesempatan emas, sebuah hadiah berharga yang cuma ditawarin di jam-jam krusial pas pagi buta. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Emangnya, apa sih yang bikin pagi itu begitu istimewa? Jawabannya tuh bukan sekedar soal disiplin, tapi tentang menyambut sebuah berkah yang luar biasa, unik. Nah, ini dia jantungnya. Sebuah doa yang kelihatannya sederhana dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini inti dari semuanya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ini bukan cuma kata-kata loh. Ini adalah permohonan spesifik supaya keberkahan dari langit itu tercurah justru di awal hari kita. Saya suka banget analogi ini. Pagi hari itu ibarat masa muda kita. Sisa hari adalah masa tua kita. Apapun yang kita tanam di masa muda, kebiasaan, energi, niat baik, itu yang bakal kita panen hasilnya pas tua nanti. Sama persis dengan hari kita. Cara kita memulai pagi itu bakal menentukan buah apa yang akan kita petik sore dan malam harinya. Terus gimana orang-orang bijak zaman dulu mempraktekkan ini? Mereka nggak cuma ngomong doang loh, mereka benar-benar menghidupi prinsip ini dalam keseharian mereka. Yuk kita lihat buktinya. Buat mereka, pagi itu adalah fondasi. Bukan cuma awal hari, tapi momen yang sakral, momen yang nggak bisa diganggu-gugat buat isi bensin spiritual sebelum mereka menghadapi dunia. Kutipan ini luar biasa. Ini adalah sarapanku. Bayangin deh, buat seorang ulama besar Ibnu Taimiyah, zikir atau mengingat Tuhan di pagi hari itu bukan ritual tambahan. Itu adalah sarapan buat jiwanya. Kalau dia nggak sarapan itu, dia ngerasa lemes, kehilangan kekuatan. Mirip-mirip kita kalau belum ngopi kali ya. Dan ini beneran bukan teori. Coba lihat kisah Sahar, seorang pedagang. Dia dengar doa Nabi tadi, dan dia nggak cuma manggut-manggut. Dia langsung bertindak. Dia mulai semua aktivitas dagangnya pas fajar baru menyingsing. Hasilnya, bisnisnya meledak. Dia jadi kaya raya. Ini bukti nyata kalau memanfaatkan berkah pagi itu bisa bawa hasil yang ya luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi ya. Di balik layar, ternyata ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang beroperasi setiap fajar. Dan mereka merespon langsung apa yang kita lakukan. Setiap pagi, konon ada 2 malaikat yang turun. Lihat deh, doa mereka kontras banget. Yang satu berdoa, "Ya Allah, ganti rezeki orang yang memberi pagi ini." Tapi yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang menahan." Jadi pilihan kita di pagi hari, mau berbagi atau menahan, ternyata langsung diaminkan oleh kekuatan dari langit. Tapi, di sisi lain dari pertarungan ini, ada juga lawannya. Ada sebuah kekuatan yang secara aktif narik kita balik ke kasur, yang ngebisikin rasa malas, rasa berat. Ini bukan ngantuk biasa, ini adalah sebuah perlawanan. Menurut sebuah hadis, saat kita tidur ada 3 ikatan gaib yang dibuat untuk menahan kita. Tapi, ada penangkalnya, sebuah ritual 3 langkah yang simpel tapi dahsyat. Pertama, begitu buka mata, langsung ingat Tuhan. Sret, ikatan pertama lepas. Kedua, bangun, ambil wudhu, bersihin diri pakai air, buyur, ikatan kedua putus. Ketiga, lakukan sholat, sambungkan diri dengan Sang Pencipta. Beres, ikatan terakhir hancur lebur. Dan lihat deh perbedaannya, jauh banget. Di satu sisi, kalau ikatan itu lepas, kita ngerasa enteng, semangat, pikiran jernih. Tapi di sisi lain, kalau kita biarin aja ikatan itu, kita bakal ngerasa lesu, bad mood, dan males seharian.
Jadi ini bukan takdir, ini adalah pilihan yang kita buat setiap pagi, dengan konsekuensi yang sangat nyata. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita mengambil semua ilmu ini dan benar-benar mengubah pagi kita? Gimana cara kita secara sadar meraih berkah ini setiap hari? Pada akhirnya, ini semua cuma soal mengubah cara pandang. Pagi hari itu bukan beban yang harus kita pikul, tapi sebuah hadiah yang ditawarkan ke kita. Sebuah paket yang isinya berkah, energi baru, dan kesempatan disajikan di hadapan kita setiap matahari terbit. Pertanyaannya, kita mau buka nggak hadiah itu? Pertanyaan terakhir ini, untuk Anda. Anugerah ini, berkah ini, selalu ada setiap pagi, tanpa terkecuali. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah berkahnya ada, tapi bagaimana kita akan menjawab panggilan fajar itu besok pagi?